خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya semuanya puasa nih hari ini ya. Ada yang nggak puasa? Insya Allah puasa semua ya. Coba ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna ila syi'ta sahla. Allahumma amin. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini hari Senin 17 Ramadan 1446 Hijriah kita bisa berkumpul di ruangan musalla dari Rumah Tahfiz Salim Madinah mulai hari. Adapun kegiatan kita insya Allah pada hari ini sampai esok adalah wisata Al-Quran ya, wisata Al-Quran. Kenapa Ustaz dibilang wisata Al-Quran? Karena kita niatnya adalah ingin mengisi kegiatan kita waktu libur dengan Al-Quran insya Allah. Yang pasti nggak jenuh, nggak bosan-bosan, enggak. Tapi ada juga kegiatan-kegiatan kita yang di luar daripada ruangan insya Allah ya. Jadi sebelumnya Ustaz mau ucapkan ahlan wa sahlan. Apa jawabannya? Ahlan. Nanti ucapan Arabik ya. Kalau Ustaz ucapkan ahlan wa sahlan, ucapkan ahlan di ahlan dik ya Ustaz gitu ya. Selang ahlan wa sahlan. Ahlan dik. Iya, ahlan wa sahlan. Ahlan dik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Jadi insya Allah pada hari ini kita ingin atau akan melaksanakan kegiatan wisata Al-Quran. Nah, adapun hari ini adalah temanya tentang pembukaan atau acara wisata Al-Quran. Insya Allah kita laksanakan pada hari ini atau di pagi hari ini. Nah, adapun kali ini Ustaz ingin bercerita sedikit berkenaan dengan pengalaman Ustaz. Ya, pengalaman Ustaz Alhamdulillah sekarang Ustaz mengajar di pesantren Intan Ilmu. Nah, ada yang tahu pesantren Intan Ilmu? Tahu. Pesantren Intan Ilmu ada di Barito Kuala. Ya, di situ Ustaz diamanahin sebagai kepala divisi atau gimana ya? Kepala bagian tahfidz gitu ya, bagian tahfidz. Yang mana dulu Ustaz pernah menghafal Al-Quran sebelumnya, dan alhamdulillah telah selesai menghafal Al-Quran. Dan pertama-tama anak-anak Ustaz ya, nanti Ustaz mau kenalan nih satu-satu nih siapa namanya ya sebelum kita kenalan. Ustaz mau cerita sedikit. Dulu
Ustadz ya baru bisa baca Al-Quran itu kelas 3 SMP baru bisa. Iya, karena apa? Karena dulu itu belum banyak tempat-tempat untuk belajar Al-Quran. Mau ngaji itu susah banget ya, mau ngaji susah banget karena ustadznya nggak ada, jarang banget ada ustadz yang mengajarkan Al-Quran. Mungkin ada tapi jauh tempatnya, sehingga susah untuk belajar Al-Quran seperti itu. Nah, kemudian ternyata alhamdulillah pada kelas 3 sanawiyah atau SMP, Ustadz melihat ada salah satu teman Ustadz, dia itu bisa baca Al-Quran surah Al-Duha. Ada yang hafal surah Al-Duha? Masya Allah. Belum Al-Duha? Nah, baca surah Al-Duha. Masya Allah, kok bacaannya bagus? Kok sudah bisa baca Al-Quran? Gimana sih belajar Al-Quran itu? Nah, kemudian Ustadz ingin belajar Al-Quran. Akhirnya karena ada keinginan, maka Allah mudahkan Ustadz belajar Al-Quran. Sampai akhirnya Ustadz bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Nah, dan alhamdulillah sekarang Ustadz diamanahin sebagai kepala bagian tahfidz di pesantren Intan Ilmu. Nah, adapun pada acara pembukaan wisata Al-Quran di rumah tahfidz di Madinah mulai hari ini, Ustadz ingin mengambil tema berkenaan dengan bagaimana supaya kita bisa menjadi sahabat Al-Quran. Ya, bagaimana kita menjadi sahabat Al-Quran. Ada yang tahu di sini apa arti sahabat? Angkat tangan. Yang tahu? Nggak usah angkat tangan deh. Kalau gitu bilang aja. Apa arti sahabat? Berteman. Terus apa lagi? Kalau berteman itu berarti ngapain? Ngapain kalau berselama? Kalau berteman itu berarti bermain. Betul. Terus apa lagi? Kalau bersahabat itu berarti apa? Akur, tidak berkelahinya ya. Oh, Masya Allah. Terus apa lagi? Sahabat itu selalu sama-sama, selalu bersama-sama. Jadi khususnya di bulan Ramadan ini nak ya. Di bulan Ramadan ini kan bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulan penuh pahala yang berlimpah ya. Maka kita dianjurkan sekali untuk memperbanyak ibadah, terutama membaca Al-Quran. Coba Ustaz mau tanya, ada di sini yang sudah bisa baca, yang sudah belajar Al-Qurannya atau sudah bisa baca Al-Quran? Angkat tangan. Angkat tangan. Kakak-kakaknya nggak apa-apa, angkat tangan juga ya. Berarti kalau Ustaz bilang nanti nggak bisa baca Al-Quran loh. Silakan kakak-kakaknya juga angkat tangan. Yang sudah bisa baca Al-Quran angkat tangan, silakan. Oh, Masya Allah. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Yang belum belajar, yang belum bisa baca Al-Quran, jangan sedih, ya, jangan malu, karena kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ya, sebaik-baik kalian kata Rasulullah SAW yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Jadi yang belajar Al-Quran juga sebaik-baiknya umat kata Rasulullah ya. Yang belajar Al-Quran juga sebaik-baiknya umat. Begitu juga bagi yang mengajarkannya. Jadi setelah belajar Al-Quran, bisa baca Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran, kemudian mengajarkan Al-Quran. Kemudian yang paling penting adalah mengamalkan Al-Quran. Kembali kepada tema kita menjadi sahabat Al-Quran. Ustaz, gimana sih Ustaz caranya untuk menjadi sahabat Al-Quran? Kita tahu bahwa namanya sahabat Al-Quran itu berarti kan tadi berteman, ya, kemudian bermain, ya kan, bermain, kemudian juga akur, tidak saling kelahi. Kemudian yang paling penting adalah bersama-sama, ya, ke masjid bersama-sama, ya, main kelereng bersama-sama mungkin, ya. Habis itu membaca Al-Quran bareng-bareng, ya, supaya bareng, terutama bersama-sama dalam hal ibadah, ya, bersama-sama dalam hal ibadah. Silakan antum duduk di belakang. Kemudian, ya, salah satu upaya kita atau salah satu usaha kita untuk bisa menjadi sahabat Al-Quran itu bagaimana? Ada yang tahu? Kan
kita tahu nih, kalau sahabat itu pertama harus berteman, ya kan? Dia bersama-sama, tidak bertengkar sama Al-Quran. Sama Al-Quran tidak bertengkar sama teman. Nah, kalau sama Al-Quran gimana? Kalau jadi sahabat Al-Quran harus sering membacanya, masya Allah, betul Syafri. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Sebelumnya semua tahu namanya. Ini namanya siapa? Syafiq Abdul Rahman. Ini namanya siapa? Syafiq Zubair. Ini namanya siapa? Siapa? Nabila Jasmine. Nah, yang belakang ini siapa namanya? Umar. Masya Allah. Ini namanya siapa? Muhammad Arsyad. Ini namanya siapa? Musa. Oh ya, baik. Musa. Namanya siapa? Uswa. Terus namanya siapa? Radit. Hah? Radit. Ya. Nah, dipanggilnya Radit. Oke. Ini namanya siapa? Afil. Masya Allah. Ini namanya siapa? Adiknya Afil? Amirul. Alhamdulillah. Nama Ustaz Ahmad Sufyan Fauzi, bisa dipanggil Abu Azam. Ya, asal bisa dipanggil Abu Azam. Ya, karena itu anak Ustaz namanya Azam. Apa namanya, panggilan Ustaz biasa dipanggil Abu Azam. Atau bisa dipanggil Ustaz Sufyan, Ustaz Fauzi. Nah, saya mau tanya lagi tadi, bagaimana cara kita bisa menjadi sahabat Al-Quran? Bagaimana caranya supaya kita bisa berteman dengan Al-Quran, supaya kita bisa bersama-sama dengan Al-Quran? Bagaimana caranya? Ya, salah satu caranya adalah kita harus apa dulu? Iya, saling membaca. Tapi sebelum belum bisa baca nih, gimana dong supaya mau berteman? Belajar dulu. Pertama kita harus belajar Al-Quran dulu. Kepada siapa? Terutama paling utama itu kalau masih kecil belajar sama Abi dan Umi dulu. Ya, belajar Abi sama Abi dan Umi. Nah, terus kalau kata Abi, nanti Abi ajakin deh belajar sama Ustaz ini misalnya, atau yang perempuan sama Ustazah ini misalnya, seperti itu. Ya, jadi apa yang pertama kita harus lakukan adalah belajar Al-Quran terlebih dahulu. Belajar alif, belajar ba, belajar ta, mengenal dulu, ya. Tidak kenal maka ta'aruf, ya. Tidak kenal maka ta'aruf, ya. Kalau tidak kenal maka kita harus mengenal dulu, berkenalan dulu sama Al-Quran. Cara mengenalnya yaitu dengan belajar Al-Quran, huruf hijaiyah, kemudian huruf yang berharokat, ya, kemudian huruf yang berharokat panjang, kemudian huruf-huruf yang lainnya. Sudah bisa belajar Al-Quran, sudah mengerti huruf-hurufnya, baru kita bisa mulai membaca. Oh, masya Allah tuh sudah mulai kenal, sudah membaca. Wah, kalau sudah membaca, senang, senang membaca Al-Quran. Karena di dalamnya ada cerita-cerita yang pasti terjadi, yang sudah terjadi pasti. Ya, karena dalam Al-Quran gak ada sesuatu yang bohong, semuanya itu benar. Baik itu kejadian yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi. Kenapa? Karena Al-Quran merupakan kalamullah atau perkataan dari Allah. Ya, jadi semua yang ada dalam Al-Quran itu hal-hal yang sudah terjadi ada, yang akan terjadi ada, atau yang sedang terjadi pada saat hari ini, yaitu amalan-amalan yang dilakukan setiap hari ada dalam Al-Quran. Dan masya Allah, ketika kita bisa membaca Al-Quran, ketika kita sudah bisa belajar Al-Quran kemudian bisa membacanya, setiap hurufnya Allah tidak tanggung-tanggung. Setiap hurufnya Allah tidak tanggung-tanggung memberikan ganjaran pahala. Berapa? Satu huruf yang kita baca dari Al-Quran berapa pahalanya? 10 kali lipat, masya Allah. Bi asyri amthaliha, ya, bi asyri amthaliha. Sungguhnya hasanah itu artinya bi asyri amthaliha, atau dengan 10 balasan. Tapi ada lagi ayat yang menyebutkan bahwa belum tentu itu menjadi 10 balasan, akan tapi bisa menjadi 700 kali lipat balasannya. Ya, apa firman Allah? Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim.
Jadi salah satunya dari faedah itu adalah bahwa satu kebaikan itu bisa jadi 7 cabang, seperti layaknya satu benih, satu biji kita tanam. Ya, pernah nggak melihat proses tumbuhnya tanaman? Pertama kan dari biji. Misalnya mau nanam apa ya? Mau nanam apa ya dari biji? Misalnya menanam cabai. Pernah nggak melihat ambil biji nanam cabai? Pernah ya? Nah, dari satu biji aja ditanam, ini tumbuh satu pohon. Di pohon itu ada cabang-cabangnya, ya kan? Betul. Habis itu setiap cabang nanti ada buah-buahnya, ya kan? Nah, dan itulah pernyataan amal solihah atau pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dari ayat yang tadi disebutkan satu huruf menjadi 10 balasan, tapi bisa menjadi 700 kali lipat. Bagaimana kalau kita mengucapkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim? Ayo, berapa hurufnya Bismillahirrahmanirrahim? Ada yang pernah hitung? Hah? Bismillahirrahmanirrahim hurufnya berapa? Saya kasih waktu 10 detik menghitung. Hah? 19? Betul? Bismi 3, Allah 4, 5, 6, 7, Ar-Rahman alif lam 9, Allah 10, Ha 11, Mim 12, Nun 13, alif lam 14, 15, Al-Ra lagi 16, Ha 17, Ya 18, Mim. Masya Allah, betul. 19 huruf ya. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf aja baru baca Bismillah sudah dapat pahala berapa tuh? Wallahu ta'ala a'lamnya. Dikali 900 berapa ya Ustaz ya? Ya, dan itu apabila dilakukannya di bulan puasa maka Allah akan lipat gandakan lagi pahala kita insyaallah. Jadi cara kita untuk menjadi sahabat Al-Quran yang pertama adalah belajar Al-Quran. Nah, kalau sudah bisa belajar Al-Quran, apa yang bisa kita lakukan selanjutnya? Sudah bisa belajar, sudah mengerti, kemudian bisa membaca Al-Quran, maka kita berusaha untuk menghafalkannya. Harusnya Ustaz langsung Al-Baqarah, ya, surah-surah pendek dulu, ya. Coba ikuti Ustaz, ada nggak yang hafal surah An-Nas? Ya, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Masya Allah. Berarti di sini sudah bisa baca Al-Quran semua nih, bahkan hafal lagi. Masya Allah. Semoga Allah berikan taufik ya untuk kita semuanya. Ya, nah baru aja kita baca surah An-Nas tadi, maka di bulan Ramadan lagi, ya, entah berapakah pahala yang Allah akan berikan kepada kita semua. Asal semuanya harus kita lakukan pertama dengan ikhlas dan mengikuti Rasulullah SAW, yaitu dengan bacaan yang benar. Boleh nggak membaca Al-Quran surah An-Nas seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh karena itu bukan sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun ketika menerima wahyu ditalkin dulu oleh Jibril alaihi salam atau oleh malaikat Jibril alaihi salam, ya, dengan bacaan yang benar. Karena apa? Karena Al-Quran diturunkan dengan bacaan yang tajwid, dengan bacaan yang benar. Nah,
tidak seperti orang yang berbahasa Arab atau orang yang membaca bahasa Arab. Dulu saya pernah waktu pas Ustaz masih belajar di Bogor dulu pernah mengajar orang Arab. Orang Arab masih kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Ada nggak ya kelas 1 SMP di sini? Berapa kelas berapa kan? Kelas 2. Tadi kelas 3 SMP. Kalau Usman kelas 3 SMA. Nah, ini baru kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP dari Saudi ya. Jadi karena mungkin di Saudi nggak mau belajar karena abinya itu dosen ya di Saudi. Kemudian ketika abinya berlibur ke Indonesia ketemu dengan kiainya Ustadz dulu. Nah kemudian ngomong sama kiainya Ustadz, bisa nggak kata syekhnya nih, anak nitip anak-anak deh di Saudi sana nggak mau ngaji dia gitu, kali aja di sini mau ngaji gitu kan. Jadi dari Saudi malah ngajinya di Indonesia, iya. Terus ngaji kan, terus masuk di kelas Ustaz tanya, udah bisa ngaji belum? Udah Ustaz, tapi dalam bahasa Arab. Terus coba Ustaz mau dengar bacaan Al-Qur'annya. Baca surah Al-Baqarah. Dia baca gini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dari mutakin. Kok gitu bacanya antum kata anak gitu. Hakada aradna ya Ustaz di Arab. Dia bilang gitu. Inilah kita bacanya kalau di Arab itu bahasa Arab ya gini gitu. Oh, Masya Allah, katanya Ustaz. Terus itu saya jelaskan bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah. Al-Quran ini turunkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW dengan bacaan yang tajwid, dengan bacaan yang tartil, yang benar, betul. Nah, maka tidak boleh baca itu akhirnya Ustaz ajarin dari awal, Ustaz ajarin. Alhamdulillah sekarang dia sudah hafal 30 juz. Bahkan sekarang mengajar di beberapa tempat di Saudi Arabia sana. Masya Allah, ini adalah suatu keutamaan orang-orang yang belajar Al-Quran. Nah, jadi yang selanjutnya adalah cara kita menjadi sahabat Al-Quran adalah dengan menghafal Al-Quran. Surah-surah pendek dulu. Surah habis itu sudah selesai surah pendek, baru mulai menghafal juz 29, 28 dan seterusnya sampai juz 26. Ya, ada nggak di sini yang sudah hafal surah juz amma atau juz 30 sudah selesai? Siapa yang sudah hafal juz amma? Nggak apa-apa. Bukan satu kesempurnaan, bukan. Ustaz mau tanya aja. Siapa yang hafal juz 30? Angkat tangan. Juz 30. Masya Allah. Yang hafal dari surah Ad-Duha sampai surah An-Nas. Masya Allah. Yang hafal Ad-Duha sekarang sudah semuanya berarti ya? Semuanya hafal ya? Yang hafal dari surah Al-A'la sampai surah An-Nas. Belum? Yang hafal dari surah Al-Balad sampai An-Nas. Belum semuanya. Enggak apa-apa. Insya Allah nanti dalam kelas tahsin nanti kita belajar menghafal yang mudah ya. Kita akan belajar menghafal yang mudah dari surah-surah dari juz 30, terutama nanti kita samakan semuanya, kita menghafal surah An-Naba. Kita menghafal surah An-Naba. Tapi kalau sudah hafal bagaimana Ustaz? Berarti bisa nambah dengan surah-surah yang lainnya ya. Itu adalah usaha kita untuk menjadi sahabat Al-Quran, terutama dalam bulan Ramadan ini. Yang belum bisa mengaji berarti belajar Al-Quran. Yang sudah bisa mengaji berarti ayo sering-sering membaca Al-Quran. Yang sudah bisa membaca Al-Quran berarti sudah punya pikiran, wah saya ingin lebih dekat lagi dengan Al-Quran, saya ingin menjadi sahabat Al-Quran. Saya ingin nanti kasih tahu kenapa sih kita harus menjadi sahabat Al-Quran. Saya kasih tahu kenapa sebabnya. Kok Ustaz penting banget sih jadi sahabat Allah, kenapa sih? Nah, nanti ada sebabnya. Kemudian setelah kita sudah bisa membaca Al-Quran, tahap selanjutnya adalah kita bisa menghafalkan Al-Quran. Tadi yang disebutkan dari surah-surah pendek, kemudian baru menghafalkan semuanya. Tidak harus menghafal 30 juz, tapi mumpung masih muda ya, maka manfaatkan waktunya kalau bisa menghafalkan
dalam surah Al-Qamar ya, beberapa ayat Allah sebutkan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir ya. Sungguh Allah telah memudahkan Al-Qur'an untuk dihafal. Apakah kalian mau berpikir? Apakah kalian mau memikirkannya? Kata Allah ya. Nah, jadi tidak ada kata susah kecuali kita tidak mau berusaha. Kemudian tahapan selanjutnya apa Ustaz? Setelah kita sudah bisa menghafal Al-Quran, kemudian mengajarkan Al-Quran kepada siapa dulu? Terutama kepada saudara-saudara kita yang masih satu rahim, maksudnya masih saudara kandung, sepupu, abi, umi, habis itu apa namanya? Yang ada dalam keluarga besar kita itu terutama. Kemudian baru mengajarkannya ke orang lain. Ustaz, anak kan masih kecil Ustaz, kayak gitu. Misalnya, tapi kalau sudah bisa baca Al-Quran, nggak apa-apa mengajar. Ya, nggak apa-apa mengajar. Misalnya sudah kelas 6 SD, mengajar orang-orang yang sudah dewasa. Tapi kalau sudah ngerti, bacanya bagus, hafalannya sudah banyak, sudah ngerti ilmu tajwid dan sebagainya, maka diperbolehkan asal benar-benar mampu. Dan ini termasuk dalam hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama ya, karena sebaik-baiknya adalah yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkan Al-Quran ya, seperti itu. Nah, dan tahap yang terakhir dan ini yang paling susah ya anak-anak Ustaz, ini adalah paling susah dalam dalam melakukannya ya. Setelah kita bisa belajar Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, kemudian mengajar Al-Quran adalah mengamalkan Al-Quran ya. Mengamalkan Al-Quran ini yang sangat susah sekali dilakukan. Nah, kadang banyak yang sudah baca Al-Quran tapi masih berbuat maksiat yang yang tidak diperbolehkan Allah Ta'ala ya, masih banyak. Nah, jadi yang terakhir adalah bisa mengamalkan dari hal-hal yang kecil dulu ya. Contohnya kita misalnya mengamalkan surah Al-Ikhlas ya. Ayat pertama Allah sebutkan qul huwallahu ahad ya. Apa artinya qul huwallahu ahad? Katakanlah dialah Allah Tuhan yang esa atau Tuhan yang satu saja ya. Nah, kita yakin, harus yakin Tuhan Allah, tidak ada yang lain. Aku menyembah kepada Allah, aku sholat beribadah semuanya karena Allah, bukan karena yang lain. Dulu anak-anak Ustaz semuanya, waktu pada zaman Rasulullah SAW, orang-orang Yahudi atau kafir Quraisy, mereka yakin sama Allah, mereka juga menyembah Allah, tapi mereka juga menyembah patung ya. Karena apa kata mereka? Karena kalau menyembah patung ini supaya menjadi perantara katanya ya. Kok perantara mah nggak langsung sama Allah aja kayak gitu. Jadi mereka menganggap patung-patung itu adalah perantara untuk bisa lebih dekat sama Allah seperti itu. Dan itu tidak diperbolehkan, dan itu adalah termasuk perbuatan syirik ya. Dan yang terakhir adalah menamakan. Itu contoh yang satu. Kemudian contoh yang lainnya misalnya qul huwallahu ahad Allahus samad, Allah yang bergantung padanya segala sesuatu. Nah, jadi ketika kita tahu bahwa sifat Allah adalah bergantung padanya segala sesuatu, maka kita harus semuanya meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, semua. Bahkan misalnya contoh misalnya kita di masjid ya, mau masuk masjid, nah terus di masjid itu misalnya di masjid itu sering kehilangan sendal misalnya ya. Pernah nggak kehilangan sendal? Dulu saya pernah soalnya gitu ya. Nah terus kita bilang dalam hati kita, ya Allah, sesungguhnya sandal ini aku nggak bisa menjaga sandal ini siapapun kecuali Allah Ta'ala, maka aku titipkan ya Allah sandalku ini kepadamu ya Allah, dan aku ingin beribadah di masjid ini misalnya seperti itu. Kita yakin bahwa yang akan menjaga, yang akan memudahkan urusan kita itu semuanya Allah. Itu salah satu contoh kita untuk mengamalkan ayat-ayat dalam Al-Quran itu ya. Terus Ustaz, nah ini ya, ini sebabnya mengapa Ustaz kita harus menjadi
sahabat Al-Quran karena Rasulullah SAW pernah bersabda, apa kata Rasulullah? Iqra'ul Quran, kata Rasulullah, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ya, nah, kita nih nanti ketika hari kiamat nggak ada yang bisa nolong kita, nah. Abi nggak bisa nolong, ya. Kemudian apa namanya, saudara adik kakak nggak bisa tolong, ya, teman nggak bisa tolong, ya, nggak ada yang bisa nolong kecuali atas pertolongan dan Allah. Dan apa namanya, Allah sebutkan di sini Al-Quran bisa menjadi penolong. Bagi siapa? Bagi yang saya sebutkan tadi, yang mau belajar Al-Quran terus menerus, membaca Al-Quran terus menerus tiap hari, menghafalkan Al-Quran, mengajar Al-Quran, mengenal, atau yang menjadi sahabat Al-Quran. Nah, itulah sebabnya kita harus apa namanya, menjadi sahabat Al-Quran, ya, supaya kita ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, apa namanya, dari Al-Quran tersebut, ya. Dan orang-orang yang menjadi sahabat Al-Quran, dia nggak mau setiap harinya kosong dari Al-Quran. Dia pasti kalau nggak baca ngaji sedikit aja, atau misalnya belum bisa ngaji, kalau nggak belajar Al-Quran sedikit aja, dia tuh rasanya ada yang kurang. Aduh, hari ini apa ya yang kurang ya? Kayak misalnya kita nggak makan, kan saya nggak makan nih, kita kan nggak makan nih, puasa nih, terus buka puasa juga nggak kurang, nggak buka juga nih. Nah gitu, misalnya seperti itu. Ada yang kurang kan? Apa ya? Kok perut sekali lapar kayak gitu. Nah, begitu juga ketika kita sudah menjadi sahabat Al-Quran, ya, jadinya kita tuh ingin, saya mau apa namanya, kayaknya ada yang kurang. Oh iya, hari ini anak belum baca Al-Quran, anak belum rojaah Al-Quran, anak belum apa namanya, mentadabburi Al-Quran, misalnya membaca ayat apa namanya, arti-arti dari ayat Al-Quran, misalnya seperti itu. Maka ini merupakan ciri-ciri dari orang yang menjadi sahabat Al-Quran. Di sini ada nggak yang nggak mau menjadi sahabat Al-Quran? Ada nggak yang nggak mau menjadi sahabat Al-Quran? Angkat tangan. Oh, masya Allah. Abdullah nih kayaknya. Abdullah enggak ya, pasti Allah. Oke, yang mau menjadi sahabat Al-Quran angkat tangan semuanya. Masya Allah. Yang mau menjadi sahabat Al-Quran angkat tangan semuanya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Jadi untuk menjadi sahabat Al-Quran, maka kita yang saya sebutkan lagi harus belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan yang paling utama adalah mengamalkan isi kandungan yang dalam ada Al-Quran. Ya. Kemudian, ya. Di sini tuliskan juga. Nah, jadi apa namanya, ketika kita menjadi sahabat Al-Quran itu kita harus selalu bersama-sama saat senang maupun susah, ya, sama Al-Quran. Ketika kita lagi senang, kita baca Al-Quran, ya kan, senang hatinya. Misalnya hari ini Abi ngasih hadiah, misalnya Abi belikan apa, kue apa namanya, kue apa misalnya, martabak telur misalnya. Waduh, ngomongin makanan saat ini. Masya Allah. Habis itu karena senangnya, wah, disampaikan nih, wah, apa namanya, pesannya ke Al-Quran. Bagaimana caranya baca Al-Qurannya? Alhamdulillah ya Allah, hari ini bisa dapat rezeki, dikasih uang habis 100.000 misalnya. Wah, masya Allah senangnya. Ya, kemudian disampaikan dengan sahabatnya itu Al-Quran, ya, dengan itu bersyukur. Kemudian cara bersyukurnya dengan amal soleh, yaitu membaca Al-Quran. Karena hari ini diberi kasih 100, baca Al-Qurannya lebih banyak lagi. Yang kemarin misalnya 1 juz, sekarang misalnya 1 juz 1 lembar misalnya. Tambah 1 lembar misalnya, seperti itu. Maka selalu bersama. Begitu juga ketika susah, ketika misalnya kita dapat musibah, ya seperti apa namanya, saat ini ya, kita lihat, saya lihat di berita beberapa hari lalu, itu saudara-saudara kita yang ada di daerah Bekasi sekarang, ya, daerah apa namanya, Jakarta sana sedang banjir. Ya Allah, kasihan banget, ya, rumah-rumah tenggelam, apa namanya, semuanya nggak ada perbedaan antara yang kaya kah, yang miskin kah, atau yang biasa aja kah, semuanya sama, semuanya mendapatkan bencana dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa mobil yang baru beli
hancur, ya, terseret air, rumah yang baru beli misalnya hancur, ya, kemudian mau sholat susah di sana tempatnya, ya kan, apalagi mau ngaji susah lagi, ya kan, rumah nggak ada, masjidnya sudah terendam. Allah Taala, dan kita di sini alhamdulillah punya waktu yang banyak, punya kesempatan yang banyak. Nah, tinggal kitanya sendiri mau nggak menjadi sahabat Al-Quran ketika sangat atau susah. Nah, walaupun dalam saat susah seperti itu pun seharusnya kita harus lebih ingat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan paling mudahnya mengingat Allah adalah dengan membaca Al-Quran. Misalnya kita punya hafalan Al-Quran, maka sangat mudah, ya, maka akan sangat mudah. Nah, itu kakak yang ada di belakang itu namanya kakak Hafid Lofedra Abdurrahman. Alhamdulillah, kakak ini dari pesantren ilmu. Kemarin waktu Ramadan alhamdulillah sudah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz. Insya Allah, ya. Nanti semuanya saudara yang ada di sini juga insya Allah bisa menyelesaikan hafalan 30 juz nanti. Amin ya Ustaz. Lupa ada yang amin. Ya, ini kan doa, ya. Nah, jadi salah satunya juga harus bersama-sama ketika susah dan sedih. Nah, kemudian ada juga Allah sebutkan, ya, Ahlul Quran. Nah, sahabat Al-Quran juga disebut dengan Ahlul Quran, yaitu kata Rasulullah SAW, Al-Quran akan datang pada hari kiamat bersama ahlinya yang mengamalkannya. Yang pertama kali adalah surah Al-Baqarah dan Al-Imran. Kemudian Rasulullah SAW memberikan 3 pemisalan tentang itu yang tak pernah aku lupakan sebelumnya. Jadi pemisalan seorang yang sahabat Al-Quran tadi seperti 2 tumpuk awan hitam yang diantara keduanya terdapat cahaya, atau seperti 2 kelompok burung yang sedang terbang dalam formasi hendak membela pembacanya. Jadi permisalan dari Rasulullah SAW seperti itu, seperti ada 2 awan hitam yang menghalangi, akan tetapi ada cahaya di tengah-tengahnya. Itulah permisalan orang yang memiliki atau menjadi sahabat Al-Quran, yang selalu dalam hatinya ada Al-Quran, seperti itu, ya. Jadi itulah di antara kiat-kiat kita untuk menjadi sahabat Al-Quran. Semoga kita dalam hari-hari beberapa hari ke depan, insya Allah kita bisa menjalani kegiatan rutinitas kita hari ini bersama Al-Quran, insya Allah. Ya, jadi maksud harap kita tetap bersemangat, ya, nanti kita bareng-bareng, ngaji bareng-bareng, belajar bareng-bareng, dan menghafal Al-Quran juga bareng-bareng. Itu yang bisa disampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak Ustaz? Apa ya? Saya tanya deh, Ustaz tanya kawan. Nah, Ustaz mau tanya, Ustaz mau tanya. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa, ya. Kalau nggak bisa, nggak dimarahin, nggak disalahkan. Ya, ada tanya. Tapi kenapa? Kalau misalnya kita kurang tahu arti Al-Quran, kan itu kan mengamalkan. Betul. Kalau misalnya kita nggak tapi hafal Al-Quran, artinya itu gimana? Caranya gimana? Ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Syafiq, pertanyaannya bagus sekali, ya. Nah, kata Syafiq, bagaimana Ustaz kita bisa mengamalkan Al-Quran sedangkan kita belum ngerti arti dalam Al-Quran, ya. Kita belum bisa paham apa yang dalam, kita cuma bisa membacanya doang, Ustaz. Nah, seperti Ustaz sampaikan tadi, urutannya pertama belajar Al-Quran dulu, ya kan? Kemudian membaca Al-Quran dulu, ya kan? Kemudian sudah membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dulu, ya kan? Nah, sudah menghafal Al-Quran, sudah bisa, habis itu baru memahami maknanya. Memahami maknanya bagaimana? Satu, dengan belajar bahasa Arab, ya. Itu caranya. Wah, anak pengen banget nih belajar paham dengan Al-Quran, benar-benar pengen menjadi sahabat setia Al-Quran. Bagaimana caranya? Berarti kata belajar bahasa Arab dulu, karena Al-Quran bukan bahasa Prancis, bahasa Arab, maka kita harus belajar bahasa Arab dulu. Qul itu artinya apa? Qul, katakan. Asal katanya apa? Qala yaqulu, artinya berkata. Kalau qul itu artinya kata perintah, katakanlah.
Oh begitu. Nah gitu, jadi belajar bahasa Arab dulu itu yang pertama. Ustaz, susah Ustaz mengertinya. Misalnya apa namanya, untuk yang dewasa, misalnya bapak-bapak misalnya, atau sudah apa namanya kakek-kakek misalnya kan ya, susah Ustaz kalau belajarnya, Ustaz nggak masuk-masuk. Bagaimana caranya? Dengan memakai mushaf yang ada maknanya, ya, ada maknanya, ada artinya, ya, atau membaca buku-buku tafsir Al-Quran. Banyak ya, ada tafsir apa namanya, tafsir-tafsir yang apa namanya, yang telah dibuatkan oleh para ulama-ulama terdahulu ya. Jadi bisa belajar seperti itu ya nak ya. Nah kayak gitu. Jadi kalau belum bisa berarti tahapannya masih belajar nih ya kan, masih di sini masih belajar, nggak apa-apa. Nah mengamalkannya sedikit-sedikit aja gitu. Terus kalau mengamalkannya sedikit, yang sedikit dulu, satu ayat dulu, bagaimana cara mengamalkannya? Lihatin mushaf yang bermakna. Oh ini ada maknanya, oh artinya ini, bagaimana cara mengamalkannya ya. Kalau belum ngerti jangan langsung ya, jangan langsung diamalkan sendiri, jangan. Tanyakan, Abi ini Abi apa namanya dalam Al-Quran, tanya sama abinya atau sama uminya. Abi ini dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas dikatakan bahwa Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa dialah Allah itu adalah satu. Bagaimana ya cara mengamalkannya Abi? Nah gitu. Wah kami nggak tahu juga nah, Umi juga nggak tahu mana ya. Oh berarti tanyakan Ustaz ya, tanyakan Ustaz. Tapi dia tanyakan Umi supaya nanti bisa Syafiq atau teman-teman yang lainnya bisa mengamalkan. Nah, seperti itu caranya ya nak ya. Nah, jadi pertama belajar Al-Quran dulu, kemudian nanti insya Allah akan mentadabburinya ketika sudah lebih mengerti insya Allah. Begitu ya nak ya. Oke ya. Oke. Nah sekarang saya tanya ya, bagaimana cara kita menjadi sahabat Al-Quran? Saya tanya kepada Musa. Apa Musa? Caranya gimana? Belajar Al-Quran, Masya Allah, betul. Kemudian selanjutnya bagaimana lagi cara kita untuk bisa menjadi sahabat Al-Quran, Nabila? Lupa. Ayo diingat. Habis belajar Al-Quran berarti terus apa? Bisa apa? Mengamalkan. Nah, tapi loncat ya. Nah, terus ini Amirul ya. Nah, Amirul. Apa lagi kata Ustaz tadi? Membaca Al-Quran. Betul, Masya Allah. Radif. Bagaimana cara kita, apa namanya, salah satunya cara untuk menjadi sahabat Al-Quran? Mengamalkan Al-Quran. Setelah kita mengetahui maknanya, dan kita tidak mengamalkan sesuai dengan pemahaman kita sendiri, ya gitu ya. Harus apa namanya, mengamalkan sesuai dengan pemahaman para apa namanya, para Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, jadi jangan apa namanya mengartikan dengan kita sendiri. Ya, akan ada beberapa ayat yang tidak sesuai dengan apa yang dalam hati kita, seperti itu. Ya. Kemudian Ustaz tadi sebutkan juga kenapa sih kita harus menghafal Al-Quran? Kenapa sih kita harus menjadi sahabat Al-Quran? Kenapa? Ya uswah. Mengapa kita harus menjadi sahabat Al-Quran? Dan maksudnya kenapa? Yang versi atom aja, kalau usah versi Ustaz. Versi atom aja. Kenapa kita menjadi sahabat Al-Quran? Kenapa kita harus menjadi sahabat Al-Quran? Supaya bisa mengamalkannya. Baik. Ada yang ingat kapan yang tadi? Jazakumullah khairan. Siapa? Abdullah Umar. Kenapa kita harus jadi sahabat Al-Quran? Hah? Enggak tahu. Syafiq ini, yang ini. Kenapa kita? Supaya lebih dekat dengan Allah. Baik. Nah, kalau ini siapa namanya? Hafid? Tidak mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Akan menjadikan apa namanya? Syafaat dari Al-Quran. Karena Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena kelak ia akan datang pada hari kiamat syafi'an, penolong bagi sahabatnya, yaitu sahabat Al-Quran siapa? Ya, semoga kita semuanya di sini bisa menjadi sahabat Al-Quran. Amin ya Rabbal alamin. Mungkin ini ya, dengan apa namanya, tema menjadi sahabat Al-Quran, maka resmi acara wisata Al-Quran di Rumah Tahfidz
Sari Madinah mulai hari dibuka mulai dari hari ini insya Allah. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Oke, selesai ya. Adapun kegiatan setelah ini apa ya? Kegiatan setelah ini insya Allah kita akan jalan-jalan mungkin ya hari ini ya, jalan-jalan keliling apa namanya rumah tahfiz. Yuk kita keliling-keliling aja dulu lihat ada di sini apa. Nanti insya Allah hari ini ya acaranya ya, pada acara kita nih. Nah habis ini kita keliling-keliling, habis itu nanti setelah keliling-keliling kita masuk kelas tahsin sama kelas tahfiz ya. Nanti insya Allah ada Ustaz Imron, ada apa namanya Hafid, nanti ya kita masuk kelas tahfiz dan kelas tahsin. Kemudian nanti kita lanjutkan salat zuhur, kemudian istirahat ya, istirahat. Nanti di kamar sudah dapat amal asramanya, sudah dapat apa namanya amalnya masing-masing sudah tempat tidurnya. Insya Allah siap bermalam di sini semuanya. Nanti malam kita buat api unggun. Nggak usah ya. Nanti bakal lagi ya. Main petasan gimana? Abdullah ketawa, Abdullah ketawa. Ya, nanti malam kita isi sore-sore nanti kita sama-sama zikir sore. Ya, setelah selesai salat asar. Kemudian nanti sore setelah salat asar kita jalan-jalan, kita ada games, permainan Al-Qur'an. Nanti kita jalan-jalan ke kebun sawit nanti. Ya, nanti asal kasih ada pos-posnya, setiap nanti jalan pos, nanti jawab pertanyaan Ustaz ya, jawab pertanyaan Ustaz. Nanti pertanyaan Ustaznya berkaitan dengan Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah itu berapa ayatnya? Waduh, susah banget. Berapa contohnya? Berapa surah yang ada dalam Al-Qur'an misalnya, seperti itu ya. Contohnya permainan. Nah, kemudian setelah itu kita nanti mandi ya, persiapan salat maghrib, persiapan buka puasa ya, dan salatan. Dan nanti insya Allah kita nanti salat tarawih di sini berjamaah. Kemudian setelah selesai nanti ada ada makan cemilan, ada nanti muhasabah ya. Dan insya Allah semuanya nanti dibangunkan untuk salat malam bersama-sama ya. Insya Allah semangat, insya Allah takbir. Masya Allah, semoga Allah mudahkan. Ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kita jalan-jalan. Yuk, jalan-jalan dulu. Oke. Awas mati. Wes, mantap tuh. Lagi. Siap. Baru mulai sudah pas. 1, 2, 3. Masya Allah. 8, oke. Salah ini. Itu ke bawahan. Nah. Malah keluar. Ini harus lurus ya, nggak boleh gerak tangannya ya. Iya. Tangannya dipasin sampai ini lah. Kayak gini tangannya. Jangan gerak, goyang ya. Getar ini. Antum diseimbangin. Ini Lepas. Berarti lebih hemat ini. mana? Bentar ya. Mati orang. Jangan. Mesti ras itu aneh benar. Malah lebih kecil sedikit lagi. Aduh, kabel ya. Panahannya. Jago. Ini aja ikut. Kita ini ekstra sama panahan. 1, 2, 3. Gini ya. Nih. Bisa? Jadi. Coba belum bisa sini ya. Sayang. Ini.
hati-hati tuh karena orang hati-hati. Tangannya harus lurus dulu. Kelihatan ini. Kata ini katanya. Salah. Coba antum di sini. Oh, kurang keras. Oh, sabar, belum. Jago dia. Sakit ini. Saya pegang. Iya. Mantap. Kencang. Jangan. Habis panas. Mungkin zuhur Saya tepat mendidik tanpa kan masih jam 10 langsung Iya kan, saya 10 kan? mendidik tanpa pisir Pulang berarti lah. jam 10.27. Ya udah, aku wasit, aku kiper. Aku creeper. Aku anak. Bismillah, semuanya baris ya. Bebas. Takbir. 5, Ada deh. 4, 3, 2, 1. Oke, berbaris. Semuanya ke musola ya. Apa jurat? Iya. Habis zuhur baru tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bagaimana tadi? Seru nggak main-main luar? Masya Allah. Nanti sore lebih seru lagi insya Allah kita. Ya, nanti seru kita jalan-jalan tuh. Insya Allah semoga nggak hujan ya. Semoga nggak hujan. Doa sama Allah supaya harinya cerah ya. Soalnya kita insya Allah jalan-jalan ke kebun sawit insya Allah ya. Nah, untuk sekarang kegiatannya kita adalah kelas tahsin dan kelas tahsin dan tahfidz. Nah, sepertinya tadi kayaknya sudah bagus deh ngajinya ya. Coba Ustaz mau dengar ya, boleh ya? Satu-satu ya ngajinya ya. Yang ngajinya dari siapa namanya tadi? Arsyad. Baca surah Al-Ikhlas. Bismillah, silakan. Oke, nah silakan Umar, silakan Umar. Surah Al-Falaq. Bismillah. Ahlan wa sahlan, silakan. Waalaikumsalam, silakan. Bareng-bareng, oke. Namanya siapa nih? Namanya siapa? Nabil. Silakan Nabil. Sebentar. Ya. Ayo kan, Umar. Sudah. Oke, sampai surah An-Nas. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita sebelah Ustaz. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Coba Syafiq baca surah Al-Masad. Al-Lahab. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa
Musa baca surah An-Nasr bisa? Nah, ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Oke, Masya Allah. Nabi baca surah Al-Kafirun bisa? Bisa kan? Bisa ya? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la Wala an'am. ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Nah, sekarang Radit, silakan Radit baca surah Al-Kautsar bisa? Bisa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Iya, Hasan. Hafid baca surah Al-Ma'un. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Kadzalika fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Oke. Nabila belum ya? Belum lewatan. Nabila dulu deh. Nabila baca surah Al-Quraisy bisa? Bisa. Silakan. Bismillah. Ada. Liila. Quraisy. Alladzi at'amahum min Iya, pintar, Masya Allah. Amirul sekarang, Amirul baca surah Al-Fil. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah, berarti semuanya sudah ada bekal bacaan ya. Oke, nah sekarang ya tugasnya, kita sama-sama menghafal juz amma ya, atau apa namanya awal dari juz amma atau awal dari juz 30 yaitu surah An-Naba. Adapun yang sudah hafal An-Naba berarti nanti menghafalnya juz yang belum berarti ya, yang belum. Berarti Syafiq. Iya kan? Siapa yang lewat? Oh, nanti apa namanya? Emang aja nanti kalau beliau sudah hafal meter 30 juz. Ya, berarti ngajar dong ya. Ngomong dengan suaranya aja, sertai. Nah, silakan Ustaz. Baca surah ini Ustaz, surah Al-Humazah Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbata
ليموتن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Alhamdulillah. Nah, sudah ya. Semuanya sudah berarti ya, alhamdulillah. Nah, insya Allah untuk yang belum hafal di juz 30, maka kita hafal baca surah An-Naba, ya, surah An-Naba. Nah, metode yang kamu praktekkan sekarang adalah metode talaqi, ya. Jadi metode menghafal talaqi. Jadi kalau metode menghafal talaqi ini nggak usah melihat Quran juga bisa ngafalnya, ya. Jadi tinggal mengikuti ustadznya aja. Ya, jadi kalian jangan gunakan ustadz aja. Ustadz apa yang baca ustadz? Nah, kayak kita nanti diikuti kita aja. Ya, nanti saya bagikan kelompok-kelompok setorannya nanti ya. Oke. Kalau bisa sih ustadz harap bisa selesai sholat An-Naba nih ya sampai nanti jam sebelum zuhur ya. Sebelum terserah sholat jam berapa. Sebenarnya sebelum azan zuhur ya. Oke. Perhatikan Ustaz semuanya. Metode talaqi itu berarti Ustaz membacakan, dia mendengarkan dulu, ya. Kemudian kalau Ustaz ikuti, nanti ikuti seperti itu ya. Oke. Nah, Ustaz akan bacakan 3 kali setiap ayatnya. Oke, dengarkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin.
naba'il azim. Aninnya lamain. Anin naba'il. Pinter ya. Oke. Oke, sekarang lagi. 1, 2, 3. Amma yatasaalun 'anin naba'il azim. Naba'il azim. Pakai hamzah. Naba'il azim. Terus lagi. Anin. 'Anin naba'il azim. Oke, lanjut sekarang. Amma yatasaalun 'anin naba'il azim. Oke, Syafiq. Amma yatasaalun 'anin naba'il azim. Alhamdulillah. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Silakan. 1, 2, 3. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Oke, kalian bisa alladzi hum fihi mukhtalifun halaman? Nabila? Alladzi 1, 2, 3. Hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Fihi ketinggalan. Oke, ya. Musa Bang? Alladzi hum fihi mukhtalifun. Oke, kalau sudah lihat lama ya. 1, 2, 3. Ustadznya nanti mencontohkan bacanya, nanti antum cuma mengikuti. Habis itu tinggal disambung-sambung dan insya Allah nanti hafal. Ya, gitu ya. Oke, apa namanya? Satu suah, paham ya? Bisa jalan gitu ya? Nah, gitu ya. Nah, itu saya bagikan kelompoknya ya. Nah, kelompoknya berarti apa namanya? Ini siapa namanya? Hafid, kemudian Syafiq, kok sama yang sudah hafalannya di 30 udah selesai ya Pak? Ya, sama Amirul berarti. Sama Amirul ya? Amirul, Syafiq sama ini, sama Ustaz Fajri sini, ya. Nah, berarti setorannya 129 Ustaz. Ya. Nah. Oke, terus apa namanya? Nabila sama Arsyad lu satu Pak. Arsyad sama Umar sama Ustaz Uswah ya, sama Ustaz Uswah. Di situ Ustaz, silakan Ustaz. Ustaz. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, ini nama nanti sama Ustaz Hafid situ ya, Hafid nanti. Nah, apa namanya? Musa, Safi sama Nabi ya, sama Ustaz apa namanya? Hafid sana. Sama itu ya, yang anak hadisnya tadi gitu, bacakan dulu, kemudian baru dihafal. Oke, silahkan menuju tempat masing-masing. Bawa meja, bawa. Bawa meja. Wah, tadi ya, mau saja. Oke. Ya, siap. Nah, silakan. Ayo, bawa. Gak perlu mushaf, insya Allah apa namanya dengan bacaan dari apa namanya pengawasan insya Allah akan ya. Alhamdulillah.
المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين Dulu hati-hati kumur-kumurnya jangan sampai tertelan ya. Nah, nanti kenyang. Ya, tangannya sampai siku ya tangannya sampai siku. Sampai sini nah, siku ini. Ini belum nih. Nah, bahasa iya pintar. Nah, loh, kok muka lupa ya? Tadi muka. Oh, muka dulu. Oh, belum, mukanya udah ulang dari muka dulu. Enggak apa-apa. Apa-apa namanya juga belajar ya. Nah, tangannya dulu ya. Gini dong. Pelan-pelan, nanti lo nanti ini Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma jalli tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Dengarkan Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pada sore hari ini insyaallah kita akan melaksanakan games atau permainan untuk hari ini. Ini gamenya adalah kita menjelajah kebun sawit ya, menjelajah kebun sawit. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3 ya. Nanti di sana dalam kebun sawit sana harus ditentuin setiap kalian ketua kelompoknya siapa. Ketua kelompoknya siapa? Ya, ditentuin siapa. Ya silahkan musyawarah siapa kelompoknya, ketua kelompoknya. Hah? Silakan siapa ketua kelompoknya. Nah, nanti ya sampai jalan sana kita masuk ke dalam kebun sawit itu nanti insya Allah akan dipandu oleh Ustazuna Imron Rosyadi ya sampai masuk ke dalam situ. Di situ nanti ada pos 1. Pos 1 itu adalah pos tauhid ya. Di pos tauhid nanti akan ditanyakan tentang berkenaan dengan tauhid. Berarti tauhid itu apa? Yang berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Siapa yang menciptakan langit, yang bumi ya. Kemudian dan pertanyaan yang lainnya. Nah, kemudian selanjutnya kalau sudah lulus dan teknisnya satu kelompok harus selesai dulu. Jadi nanti silahkan maju kelompok 1, langsung maju siapa yang duluan nanti maju. Nah, kemudian ditanyain sama ustadznya yang di sana yang jaga. Nah, ditanyain. Kalau lulus berarti sudah siap-siap untuk ke pos berikutnya seperti itu. Tapi misalnya belum lulus, maksudnya belum bisa jawab pertanyaan ustadz, mundur lagi ke belakang sampai bisa jawab. Kalau kelompoknya sudah lengkap, baru boleh jalan ke pos yang berikutnya. Paham ya? Nah, untuk pos yang berikutnya, pos 2 itu adalah pos Al-Quran ya. Tadi alhamdulillah sudah hafal surah An-Naba dari ayat 1 sampai 12 ya. Masih ingat? Masih ingat insyaallah? Insyaallah. Juga nanti pertanyaannya mungkin diambil dari surah-surah yang di belakang surah Ad-Duha sampai surah An-Nas. Begitu juga kalau sudah selesai satu kelompok maka nanti baru kita lanjut ke pos berikutnya. Oke? Dan terakhir nanti pos yang ketiga kita kumpul di ketemu Ustadz di mana? Di sungai nanti. Di sana ada sungai ya, kita lihat sungai. Ada yang mau mandi? Enggak ya? Oke. Nanti terminum airnya ya. Nah, kita lihat-lihat aja di sana nanti. Oke, ada yang ditanyakan sebelum kita mulai? Ya? Oke, sebelum kita mulai mari kita sama-sama kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kelompok yang pertama silahkan berangkat. Kelompok pertama silahkan. Silahkan berangkat ke depan duluan. Silahkan. Ya, ikutin Ustaz Imron. Ya, kalau pertanyaannya harusnya bawain kelompok kedua siapa ketuanya? Oke, cantik. Silakan kelompok ketiga jalan ya. Jangan sampai tersesat ya.
Nah, salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baris per 3 orang. Ayo, 3 ke samping. Nah, sekarang dari pertanyaan pertama. Apa kitab suci umat Islam? Al-Quran. Nah, tunggu sini dulu ya. Terus satunya. Siapa nih namanya? Siapa? Musa. Pertanyaannya, siapakah yang memberi kita rezeki, Musa? Siapa yang memberi kita rezeki? Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Itu aja, Pak. Apa itu tauhid? Puyuh. Antasyhadu ala khaliqil makhluk. Ah, Khaliqil makhluqat. apa itu? Bahasa Indonesia aja. Silahkan. Bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah. Nah, terus tauhid ada 2, ada 3. ada 3 apa aja sebutkan. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Rububiyah itu apa? Meyakini rububiyah meyakini apa ya? Rububiyah itu meyakini ciptaan Allah. Nah, Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, silahkan. Lanjut. Contoh ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan beribadah, Apa contohnya ibadahnya? sholat, Salat, terus berpuasa, puasa. Oke, lanjut. Apa tadi? Siapa malaikat yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW? malaikat Jibril, Malaikat. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa nama agama yang mengajarkan tauhid? Apa nama agamanya? Agama Islam. Lanjut. Siapakah Rasul yang terakhir? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. bawa dihil, juga, di warna alar pasti. Bagaimana cara kita menunjukkan cinta kepada Allah? Dengan Beribadah, Kepadanya, terus membaca. menaati segala perintahnya. Barakallah fiik. Silahkan. Sini. Jadi di part 2 ini antum cuma nyambung ayat pendek-pendek aja. Ramalan al-baq. Amma yatasaalun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja waja'alna naumakum subata. Iya, sana. Ini ada sungai sana. Ini harus nih. Falmuriyati qadha falmughirati subha fa asarna bihi naqwa fa wasaqna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud afala ya Fasaqna bihi naqwa Fawasaqna bihi jam'a Innal insana li rabbihi lakanud Wa innahu ala dhalika lasyahid. Bukan sendal. Bukan sendal. Aku cina.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإحن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. belum jalan sini terus untuk baca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Mentang-mentang kakinya luka. Majulah. Nanti kan ada Nabil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bi zaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Langsung jalan terus ya, enggak mau jalan depan. Bismillahirrahmanirrahim. أعطيناك الكوثر. Tunggu ya kalau itu. Baca surah An-Nas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Atin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Apa yang ditanyakan? Coba Ustaz mau tanya. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah Ta'ala. Siapa yang menciptakan siang dan malam? Allah Ta'ala. Siapa yang harus kita sembah? Allah Ta'ala. Kemudian kepada siapa kita menyembah? Kepada siapa kita beribadah? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah sampai terbersih dari hati kita ini ada sedikit saja kesombongan, ya. Sombong, aku bisa begini, aku bisa begitu, aku sudah seperti ini, aku sudah seperti itu, ya.
aku sudah lebih besar misalnya, atau aku sudah hafal sebegini. Jangan sampai terbesit, karena itu semuanya dari Allah. Allah berfirman, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Apa yang dikumpulkan. Dengan apa maksudnya? Dengan Islam, dengan kita dilahirkan dari seorang dari keluarga yang Islam, yang beragama Islam. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang paling pertamanya tadi, kenapa kita temanya pertamanya adalah tauhid, supaya kita tahu kita nggak boleh sombong. Ya, kita harus belajar. Apa itu? Siapa yang menciptakan belalang? Allah, Masya Allah. Boleh nggak kita membunuh belalang? Hah? Nggak boleh, ya. Nah, jadi yang pertama tadi kita niatkan bahwa kita sadarkan diri bahwa kita nggak ada apa-apanya dibanding Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terutama alhamdulillah hari ini kita bisa kumpul di sini, kita bisa sama-sama di sini, niatkan semuanya karena Allah, jangan yang lain, jangan niatkan. Mungkin disuruh Abi, ini nggak apa-apa kalau pertama-tama, tapi Abi dan Umi juga menyuruhnya karena ingin anak-anaknya bisa mengerti beribadah dengan Allah. Benar-benar selama di sini berusaha untuk bisa menjadi sahabat Al-Quran. Ya, tadi kita pertama Ustaz dengarkan bacaannya, belajar Al-Quran dulu, baca Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran. Alhamdulillah 12 ayat dalam waktu 1 jam bisa, ya, padahal nggak usah lihat mushaf, ya. Berarti benar dong firman Allah Subhanahu Wa Taala, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, dan sungguhnya Allah telah mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Masih ingat enggak ya ayat 1 sampai 12? Coba kelompok 1 mana angkat satu? Kelompok 1? Oke, coba kelompok 1. Musa perwakilannya. Oke, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada. Oke, cukup, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Kelompok 3. Oke, ayo silakan. Ya, 1 2 3 bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Ya. Terus wabanainakum sab'an shidada. Bantu. Wabanaina fawqakum sab'an shidada. Oke. Terus waja'alna sirajan wahaja wa anzalna
Nah, lupa sudah. Ya nggak apa-apa. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akan menjadi syafaat bagi sahabatnya. Ya, bagi sahabatnya. Siapa tadi sahabat Al-Qur'an yang membaca Al-Qur'an. Kemudian apalagi yang mengamalkan Al-Qur'an dan yang menghafal Al-Qur'an dan yang belajar Al-Qur'an ya. Jadi jangan sampai setelah selesai di sini mungkin tetap belajar Al-Qur'an di tempatnya masing-masing. Ada yang di sekolah SDIT ya. Ada yang di sekolah mungkin di pesantren ya. Enak ya. Semoga setelah acara ini pun tetap semangat ibadahnya, tetap semangat puasanya, tetap semangat tilawah Al-Qur'annya ya, terutama nanti insya Allah kan kita nih sudah 15 akhir nih ya. Di 10 akhir itu akan ada, kata Allah, janji Allah akan apa? Lailatul Qadar. Dan itu insya Allah pasti terjadi. Maka di waktu 10 hari tersebut semangat beribadah. Ajak abinya, ajak uminya, ayo Bi beribadah Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita bareng-bareng belakang. Ayo sudahan kita barengan. بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها Pertanyaan pertama dari Ananda Musa bin Muhammad Ali. Pertanyaan pertama adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإلى الجبال كيف نصبت. Setelah وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Baik, cukup, barakallahu. Ya, sudah siap Arsya? Sudah siap. Oke, pertanyaan pertama untuk Ananda Arsya. Qaulihi ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ara'aita in
وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه واصبر واقترب. Masya Allah, barakallahu fiik. Ahsan. Disimak, didengarkan pertanyaan dari Ustaz, kemudian dijawab dengan benar ya. Qauli ta'ala, yang pertama yakni A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hadaiqul bab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadaiqa gulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Fa idza ja'atis sakhah yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa akhihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughni wujuhun yawma idin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajrah. Soal yang pertama untuk Anda, Syekh Zubair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakku raqabah. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Alhamdulillah. Siap ya? Insya Allah siap. Soal yang pertama untuk anak dalil di juz 30 adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha 'ainal yaqin summa tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Cukup, silakan. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Tadi ya, barakallahu fiik dari kelompok 2. Silakan dulu. Pertanyaan yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innahu 'ala dzalika lasyahid. Wa innahu 'ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Ahsan, tabarakallahu fiik. Amin.
lebih. Silakan kembali ke tempat Tuan Rosyadi. Ya. Oke. dulu ya, biar satu gitu, biar dua itu. Oh, siap. Oke, siap. Kalau mau mengaji surah Al-Fatihah, Pak? Ya. Ngaji surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kasih tambahin komanya tambahin ya. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaikumsalam. Wa'alaikumsalam. Ilahinas. Nasallallahu alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Alif lam mim lagi. ada kasih Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa juga? Salah khairan Abdullah Abdullah. Oke, nah selanjutnya adalah pengumuman. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa antal hazna illa syi'ta sahla. Allahumma amin. Anak-anak ustaz yang disayangi karena Allah Ta'ala dan para ikhwah yang mengikuti kegiatan acara ini dari awal sampai akhir karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Alhamdulillah akhirnya hari ini tanggal 18 Ramadan 1426 Hijriah. Alhamdulillah kita di hari ini ya hari apa hari ini? Hari Selasa ya. Selasa 18 Ramadan 1426 Hijriah yang bertepatan pada 18 Maret 2025. Akhirnya anak-anak ustaz semuanya kita menyelesaikan kegiatan wisata Al-Quran ya. Alhamdulillah kita sudah ngaji bersama ya, sudah main bersama ya, Masya Allah. Sudah nangis, ada yang nangis gak? Alhamdulillah gak ada ya. Kemudian ada main bola bersama kemarin ya. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Ustaz
Ustaz ucapkan jazakumullahu khairan atas perhatiannya, atas keikutan sertanya, atas keaktifannya. Ya, semoga kita diberikan Allah pahala yang besar khususnya di bulan Ramadan ini karena kita aktif dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di kesempatan yang selanjutnya kita bisa bertemu lagi, ya. Kita bisa adakan acara yang lebih ramai lagi, lebih seru lagi, ya, insyaallah taala. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan. Sebelum Anda tutup, mungkin ada beberapa kata dari Bapak dan Ustaz atau ikhwan, silahkan disampaikan. Tadi sudah jawab aja tadi pembicaraan pesan-pesan mereka titik. Oke, baik ya. Karena mungkin dari ini ada yang mau disampaikan anak Ustaz? Nggak ada? Kurang Oh, benar. Oke, jika tidak ada maka alhamdulillah dengan ini kita resmi kita tutup acara wisata Al-Qur'an Hafizul Abadi bulan Ramadan 1440 Hijriah di Rumah Tahfiz Sari Madinah pada hari resmi ditutup. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah bisa lagi, terutama semoga Allah bisa kumpulkan kita semua di surganya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang mulai dari sebelah kanan, Salim ke sini, ke sana. Ya, silakan. Nah, sambil berdiri kita berdiri aja. Bye. Nah, yuk. Silakan. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dengan nikmatnya kebaikan hamba menjadi sempurna. Alhamdulillah telah dilaksanakan agenda wisata Al-Quran di Rumah Tahfiz Sari Madinah Baihari, Kalimantan Selatan. Acara ini kita agendakan selama 2 hari, tepatnya di hari Senin tanggal 17 Ramadan sampai 18 Ramadan 1446 Hijriah. Harapan besar kita ini menjadi awal untuk dibukanya Rumah Tahfiz Sari Madinah Baihari, Kalimantan Selatan. Kami mewakili panitia pelaksana mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada para donatur yang telah banyak berkontribusi. Semoga Allah Azza wa Jalla balas kebaikan dengan amal jariah dan Allah Azza wa Jalla mudahkan masuk ke dalam jannah. Demikian yang kami sampaikan. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ulun mewakili Yayasan Haji Angiban mengucapkan terima kasih kepada Ustaz, panitia pelaksana, kawan-kawan dewan atas terselenggaranya acara hari ini. Alhamdulillah lancar. Semoga ini bisa berlanjut. Terima kasih kepada kita semua. Alhamdulillah, saya mewakili dari peserta santri dari daerah Sama-Sama. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas lancarnya terlaksana wisata Al-Quran ini di Rumah Tahfiz Sari Madinah. Alhamdulillah, saya merasa senang dan merasa puas dengan program-program yang diberikan kepada para ustadz-ustadz di sini. Alhamdulillah, semoga ini bermanfaat bagi umat di mana aja berada, terutama untuk
jamaah-jamaah yang di bersama-sama, semoga ini motivasi bisa lebih terlaksananya rumah tahfiz ini biar lebih maju, lebih lebih lancar dan sukses ke depannya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili santri dari PHRI mengucapkan jazakumullahu khairan pada pengurus yayasan dan pengelola rumah tahfiz dari Madinah atas terselenggaranya acara wisata Quran di bulan Ramadan tahun ini 1446 Hijriah. Belum merasa bisa terbantukan anak-anak mengisi liburan anak-anak di masa Ramadan ini dengan kegiatan wisata Quran, terutama banyak kegiatan aktivitas yang bisa dilakukan di selama liburan Ramadan ini dengan asing dan kegiatan lainnya. Jadi mudah-mudahan bisa terus terlaksana ke depannya dan bisa lebih baik lagi. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.